Ya, izin saya buka ya Ustaz. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Hakami sebagai moderator yang bertugas pada kajian sore hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada Ustadz Ami Nurbait, serta selamat bergabung kepada para jamaah sekalian, khususnya para dokter dan rekan-rekan PPDS di kajian Islam Jumat sore. Sedikit informasi, kajian Islam ini diadakan oleh Panitia Kajian Islam Anestesi Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pada hari ini, Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 15 Oktober 2021. Yang khusus pada hari ini bekerja sama dengan tim ANB Channel di bawah asuhan Ustadz Amin Nurbait. Insya Allah topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sesuai di brosur ya. E-money ditimbang dengan syariat Islam bersama dengan Ustadz Amin Nurbait. Kemudian dimohon kepada para jamaah pada saat Ustadz menyampaikan materi agar mematikan atau memute mikrofonnya sementara waktu. Kemudian apabila ada pertanyaan, jika waktu masih memungkinkan nanti dapat disampaikan di akhir setelah Ustadz Ami menyampaikan seluruh materi. Ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu kepada Ustadz Ami Nurbait kami persilakan. Monggo Ustadz Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas? Suaranya agak kecil Ustadz Ami. Agak kecil, Pak. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Suara jelas? Cek sound. Bismillah. Kalau bisa sedikit diperkeras Ustadz Ami. Masih kurang. Di nol. Ini tengah ini. Nol tuh kanan ke kiri? Cek. Cek sound. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hah? Kanan. Alhamdulillah. Tadi tengah tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana? Sampun Ustadz, cukup Ustadz, cukup keras. Iya, cukup Ustadz. Baik. Hah? Nah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bersama dengan tim kajian panitia yang berasal dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk Departemen Anestesi. Kita hendak belajar bersama mengkaji tentang apa hukum e-money dan bagaimana turunan yang berlaku terkait e-money. Sebelumnya kita akan memberikan sedikit muqaddimah. Sebagaimana yang kita ketahui, keberadaan e-money ini termasuk di antara permasalahan kontemporer
sehingga tidak kita jumpai pembahasannya pada penjelasan fikih klasik yang disampaikan oleh para ulama. Tidak kita temukan pembahasan emani seperti ini dalam kitabnya Imam Nawawi atau dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah, apalagi dalam kitabnya para ulama 4 madhab yang hidup di abad ketiga Hijriah. Karena itu, untuk bisa menggali keberadaan emani atau memahami hukum seputar emani, kita perlu melakukan pendekatan. Yang pendekatan itu sering disebut oleh para ulama dengan metodologi kias, yaitu menarik kasus yang ada di masa silam untuk dibawa kepada kasus kontemporer di masa sekarang, kemudian didekatkan hukumnya. Karena syariat ini menyamakan apa yang sama dan membedakan yang beda. Sehingga kalau itu adalah dua hal yang sama, maka syariat menyamakannya. Sebaliknya ketika itu dua hal yang berbeda, maka syariat membedakannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan sedikit ya tentang 4 tahapan yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika dia mau menemukan sebuah penjelasan terkait kasus kontemporer. Share screen masuk? Masuk ya? Masuk, Ustaz. Jadi ada 4 tahapan ketika mau memahami kasus kontemporer. Memahami hukum untuk kasus kontemporer. Baik. Kita akan bahas ini terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang fikih emani. Sebelumnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong Anda bedakan ya, urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Ada urusan dunia, ada hukum urusan dunia. Nabi SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang cukup ma'ruf, sering kita dengar. Tayyib. Dalam hadis itu beliau menyatakan, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan bedakan dengan pernyataan yang kedua. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua ini salah atau betul? Salah. Yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, dan beliau tidak mengatakan kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Siapa yang paling paham dalam hukum urusan dunia? Yang paling paham tentu saja adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat yang belajar dari beliau, dan para ulama generasi setelahnya yang mengkaji dan memahami ilmu dari mereka. Sehingga untuk urusan dunia, manusia lebih paham. Dalam arti, Nabi SAW dalam banyak urusan kadang beliau nggak ngerti. Karena beliau tidak dikasih ilmu oleh Allah tentang itu. Beliau diutus oleh Allah, innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah kepadaku. Dan ketika beliau tidak dikasih wahyu oleh Allah tentang ilmu, baik dalam urusan agama atau terkait masalah urusan dunia, dan beliau tidak punya pengalaman di sana, maka Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Pada waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, seperti yang kita tahu, beliau tidak punya latar belakang sebagai seorang petani. Karena di Mekah nggak ada yang bisa ditanam, Pak. Mau nanam apa di Mekah? Nggak ada yang bisa ditanam. Kurma nggak bisa tumbuh di Mekah. Sebab tanahnya jauh berbeda dengan kondisi di Madinah. Begitu beliau sampai di Madinah, ada banyak hal yang baru yang dijumpai oleh para sahabat. Di antaranya adalah posisi kota Madinah yang ketika itu banyak kebun kurma. Sehingga penduduknya rata-rata adalah petani kurma. Nabi SAW satu ketika melihat ada satu kejadian.
ada sahabat yang dia naik ke pohon kurma betina, ke pohon kurma jantan ya. Naik ke pohon kurma jantan, lalu dia ngambil putik pohon kurma ini. Kemudian turun lagi, terus naik ke pohon kurma betina. Lalu putik itu ditaruh di bakal buah kurma. Melihat situasi seperti itu, Nabi SAW merasa keheranan. Ini ngapain kok repot kayak gini? Kalau memang Allah takdirkan berbuah, kan nanti pasti akan berbuah. Karena yang namanya pohon, kemudian dia bisa menghasilkan buah, semuanya kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga biarkan, nggak perlu repot kayak gini. Kemudian dalam situasi seperti itu, lalu Nabi SAW mengatakan, gak usah kalian melakukan seperti ini, biarkan sesuai dengan takdir Allah. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk berbuah, pasti dia akan berbuah. Apa yang terjadi? Sahabat menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga mereka tidak mengkawinkan pohon kurma. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya, pohon kurma itu tidak berbuah. Sehingga di tahun itu gagal panen. Baik, jamaah. Kemudian para sahabat lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini. Disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Baik. Dalam masalah teknologi, baik e-money, ya, maupun ada e-wallet, dompet virtual, dan seterusnya, bisa jadi seorang yang ahli dalam bidang seperti ini lebih paham dibandingkan para ustadz. Para ustadz nggak ngerti, para ustadz nggak paham. Karena ini min umurid dunia, ini bagian dari urusan dunia, di mana tidak semua orang tahu dan tidak semua ustadz tahu. Tapi kalau bicara masalah hukum, jadi ini ada masalah teknis, ada masalah hukum. Kalau bicara masalah hukum, tentu saja mereka yang paham syariat lebih ngerti dibandingkan orang yang terjun langsung dalam masalah teknis. Ustadz yang mereka belajar masalah hukum, dia lebih ngerti dibandingkan orang yang dia terjun dalam masalah teknis. Sehingga dua hal ini perlu kita bedakan. Baik, kembali ke sini. 4 tahapan dalam memahami kasus kontemporer. Saya langsung tarik ke bawah ya. 4 tahapan dalam memahami kasus kontemporer. Yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tasawur? Memahami kasus sesuai kondisi real. Sesuai dengan kondisi real, berdasarkan data yang ada. Nah, untuk bisa memahami kasus sesuai kondisi real, berarti kan butuh orang teknis yang menjelaskan. E-money itu kayak gimana sih? Tolong kamu jelaskan. Prosesnya seperti apa? Nah, itu orang teknis yang menjelaskan. Dia akan memberikan pemaparan, e-money itu seperti apa, asal-usulnya bagaimana, teknologinya kayak gimana, sehingga ada gambaran terhadap kasus berdasarkan kondisi real yang ada, berdasarkan data. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika seorang ustadz ditanya, Pak Ustadz, apa hukum ini, apa hukum itu, mereka malah balik tanya, nah yang kamu pahami tentang itu kayak gimana? Oh, skemanya seperti ini, prosesnya seperti ini. Setelah ustadz bisa mendapatkan gambaran tentang kasus yang ditanyakan, barulah beliau bisa memberikan penjelasan mengenai hukumnya. Dan hukum itu tergantung dari proses tasawur. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-hukmu far'un min tasawwuri. Penetapan hukum
itu turunan dari bagaimana cara orang memahami. Sehingga kalau tasawurnya salah, pasti nanti hukumnya salah. Ustadz ini memahaminya sudah salah, gambarannya sudah keliru. Pasti dia akan menyampaikan hukum yang salah. Ada seorang ustadz misalnya ditanya, beliau tidak pernah keluar kota, tinggalnya di kampung, bacanya tiap hari buku, megangnya laptop. Tiap hari itu saja. Kemudian satu saat beliau ditanya, Pak Ustadz, makan hotdog itu boleh nggak Ustadz? Apa hukum hotdog? Akhirnya oleh Ustadz dibukalah kamus. Hot, panas. Dog, kiri panas. Haram. Karena yang ada dalam gambarannya adalah hotdog itu berdasarkan terjemah dari kosakata yang ada di situ. Maka jadilah dia memberikan fatwa karena dia salah dalam tasawur. Atau ada orang misalnya, ini contoh yang pernah saya dengar dari salah satu tokoh NU ya. Jadi salah dalam membuat gambaran itu bisa berbahaya. Ada seorang ustadz yang dia ditanya gitu ya, Ustadz, di sana tadi ada yang jual rondo royal. Rondo kok didol? Nggak boleh itu, ini trafficking ya, jual beli manusia. Padahal itu adalah makanan. Nah, jadi itu contoh sederhana ketika gagal dalam memberikan pemahaman, maka bisa dipastikan hukumnya juga akan salah. Karena itulah kita bisa melihat ya di beberapa lembaga fikih internasional. Lembaga fikih internasional. Contohnya apa? Ada Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun di bawah Robitoh Alam Islamiyah. Ini lembaga-lembaga fikih internasional. Mereka itu beranggotakan tidak hanya ulama. Kadang ada dokter yang dihadirkan dalam majelis itu. Kadang ada ahli ekonomi, kadang ada ahli apalagi yang berasal dari disiplin ilmu selain syariah. Loh, kenapa mereka dihadirkan? Untuk menjelaskan seperti apa hakikat yang terjadi di situ. Karena muncul pertanyaan kontemporer terkait masalah kedokteran. Ya ulama tidak ngerti. Proses implantasi apa misalnya organ A, organ B itu kayak gimana sih? Ulama kan tidak ngerti. Ini kalau kemudian dipasang ring itu prosesnya bagaimana? Anestesi yang kira-kira sampai membuat orang itu kadang kan pakai bahan ganja atau narkoba ya, atau bahan-bahan memabukkan yang lainnya. Ini mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Para ulama tidak ngerti. Yang ngerti praktisi. Maka praktisi yang bicara. Sehingga namanya lembaga fikih, Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional, tapi anggotanya bukan ulama fikih. Ada dokter, ada ahli ekonomi, ada ahli dalam bidang yang lain. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mengumpulkan data sehingga mereka punya tasawur yang lengkap. Nah, kemudian jamaah, setelah tahap tasawur, tahap berikutnya adalah tahap takyif fikih. Tahap berikutnya adalah tahap takyif fikih. Takyif fikih adalah pendekatan fiqhiyah, pendekatan fikih dalam melihat kasus. Jadi setelah dapat gambaran bagaimana fikih memandang ini, bagaimana fikih berbicara, nah itu digunakan pendekatan takyif fikih. Nah, karena sifatnya pendekatan jamaah, namanya pendekatan itu bisa berbeda-beda tergantung dari mana sudut pandangnya dia melihat. Tergantung dari sudut pandang dia melihat. Sehingga kadang dia melihat dari arah kanan, kok kelihatannya seperti ini. Dari arah kiri kelihatannya seperti ini. Dan manusia itu kan mesti punya beberapa keterbatasan. Dia sudah melakukan pendekatan sebisa yang dia lakukan.
untuk mendekati kasus tersebut agar sesuai dengan realnya, tapi potensi menyimpang pasti masih ada. Karena terjadi seperti itu, maka biasanya dalam proses taqiyya fikih ini terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memberikan pendekatan A, ada yang memberikan pendekatan B, C, D, dan seterusnya. Tergantung dari mana dia memandang. Pak, kenapa kok nggak dipandang 100%? Kan dari situ nanti akan bisa didekati 100%. Sekali lagi, manusia punya keterbatasan. Sebagaimana dokter ketika melihat kasus ini, menurut saya pasien ini tuh sakitnya A. Diperiksa lagi oleh dokter B, oh menurut saya bukan, sakitnya itu B. Satu pasien sakitnya sama, diagnosisnya beda-beda. Kok bisa? Ada banyak pendekatan yang digunakan. Kalau belum ketemu titik penyakitnya, kan seperti itu ya. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi dalam dunia fikih jamaah. Sehingga di situ terjadilah perbedaan pendapat. Baik. Maka dalam proses ini kita butuh tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah takhrij. Saya gunakan istilah takhrij. Bisa juga pakai istilah tangkih, tapi lebih gampang pakai istilah takhrij fikih. Takhrij fikih ini bahasa lainnya seperti uji teori. Tujuannya adalah untuk mencari mana di antara taqiyya fikih ini yang lebih mendekati. Untuk menentukan taqiyya fikih yang lebih mendekati. Lebih mendekati kebenaran. Nah, bahasa kita seperti uji teori. Untuk bisa menentukan ini itu bertahan ataukah tidak, sebuah teori itu diapain? Dibenturkan dengan banyak kasus. Dibenturkan dengan kasus A, kasus B. Kok dia bertahan terus? Wah, berarti insya Allah ini yang paling mendekati. Tapi ketika dia dibenturkan dengan beberapa kasus, ternyata dia nggak bisa bertahan, berarti kemungkinan ini keliru, ini salah. Sehingga kita bisa menggunakan metode ini untuk menentukan kira-kira mana taqiyya fikih yang paling sesuai kebenaran. Baik. Nah, tadi caranya adalah dengan dibenturkan beberapa kasus. Ketika dia bisa bertahan, maka insya Allah ini yang lebih mendekati kebenaran. Lalu tahapan yang terakhir adalah setelah takhrij, tahapan yang terakhir adalah tahqiq hukum atau takrir hukum. Penetapan hukum. Penetapan hasil ijtihad. Kalau boleh saya sebut ijtihad terhadap kasus. Baik. Sehingga di situ dinyatakan, yang kami pahami dari kasus ini, masalah ini masuk dalam kategori A, boleh jika seperti ini, dilarang jika seperti ini. Jadi kan kadang ada rincian ya, batasan boleh, batasan yang dilarang. Disitulah baru ditemukan takrir hukum. Jadi 4 proses ini kira-kira yang dilakukan oleh para asatidzah ketika mereka melihat kasus kontemporer. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada saat Anda punya kasus yang baru kontemporer, lalu Anda tanyakan kepada salah satu ustadz, tolong berikan waktu bagi mereka untuk melakukan 4 proses ini. Kalau satu proses, satu tahapan butuh waktu 1 hari, berarti 4 ini butuh waktu 4 hari. Tapi kan kadang penanya nggak sabar ya. Cepetan Ustadz, urgent ini Ustadz, saya tunggu Ustadz, kalau bisa sebelum jam 10. Memang setelah jam 10 ada apa? Akadnya sudah akan dilakukan. Loh, kamu belum tahu ilmunya kok nekat maju. Tapi gimana Ustadz, ini peluang. Nah makanya itu, kalau belum tahu ilmunya, sahabat mengajarkan, jangan dilakukan. Tapi peluang itu, nah masalahnya pertimbangan kamu lebih ke arah pertimbangan menguntungkan. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz, ya boleh ya Ustadz, tolong jawab boleh Ustadz. Nah, kok sudah pesan jawaban?
Kami berharap Ustadz membolehkan. Masya Allah. Karena dia buru-buru ingin segera mendapatkan jawabannya. Gimana kalau saya jawab nggak boleh? Jangan gitulah Ustadz. Mosok kok kasar kayak gini? Yang lebih lunak. Harus tonton dulu itu sampai selesai, baru bisa tahu hukumnya. Pak Ustadz tolong tonton dulu sampai selesai. Subhanallah, ini video 2 jam. Kita diminta untuk nonton dulu kasus dia, kemudian memberikan jawaban untuk permasalahannya. Jadi, ya jadilah penanya yang baik hati, yang tahu kondisi bagaimana sulitnya orang itu menemukan jawaban. Pernah ada satu masalah ya, yang saya seriusi masalah ini. Masalah yang baru, murni baru bagi saya. Kemudian saya coba gali-gali kira-kira jawabannya gimana, sambil saya tulis. Jadilah satu tulisan 3 halaman. Dan itu butuh waktu kurang lebih 4 hari. Butuh waktu kurang lebih 4 hari. Ya mikirnya itu sambil di jalan, sambil beraktivitas, sambil mikir. Tapi membayangkan ini nanti ke arah mana, kemudian ketika di depan laptop bisa ditulis. Itu butuh waktu kurang lebih 4 hari. Jadilah satu tulisan kurang lebih 3 halaman. Baik. Saya waktu nulis hukum PyTran ya, itu cukup lama itu, sepekan kalau tidak salah ya, kurang lebih sepekan, antara 5 sampai sepekan sampai 7 hari. Untuk menjelaskan ilah ya, latar belakang di mana sih sisi masalahnya MLM PyTran itu. Karena kita juga perlu data, tanya kanan, tanya kiri ya. Ada orang yang ditanya dia nggak mau jawab. Ya. Baik. Sudah, sekarang kita akan gunakan 4 tahapan ini untuk menjawab kasus e-money. Kita akan gunakan 4 tahapan di atas. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan sampaikan pembagian ya, e-money yang ada di masyarakat kita. Uang digital, lebih tepatnya kita sebut uang digital aja. Uang digital itu kan ada beragam. Dan secara umum bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama, uang digital yang ghair mughattah. Ghair mughattah. Ghair mughattah, tulisannya kayak gini. Artinya dia tidak di backup. Tidak di backup. Ada fiat money yang menjadi underlying dari keberadaan uang digital ini. Baik. Tidak ada federal yang melindunginya, tidak ada payung hukumnya, tidak ada uang real yang membackupnya. Dia berdiri sendiri. Contoh paling gampang untuk uang jenis ini, contohnya apa? Cryptocurrency. Kripto ya, uang kripto gitu aja. Cryptocurrency. Yang paling gampang ini. Apapun namanya. Baik Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atau yang lainnya. Semua yang tergabung dalam komplotan cryptocurrency itu adalah uang yang statusnya ghairu mughattah. Nah, untuk uang ghairu mughattah ini apakah bisa disebut sebagai uang? Apakah ini uang? Ya. Ulama beda pendapat. Jadi setelah mereka mengkaji tentang takyif fikih cryptocurrency, lalu setelah mereka mengkaji tentang tasawur tadi ya, mereka membuat takyif fikih. Cryptocurrency itu apa sih? Apakah itu uang ataukah bukan uang?
Baik. Ada 3 pendapat di sana. Ada 3 pendapat. Berdasarkan 3 pendekatan. Berarti kalau ketemu 3 pendekatan, 3 pendapat, Anda bisa simpulkan berarti ada 3 takyif fikih, gitu ya. Ada 3 takyif fikih. Pendapat pertama mengatakan cryptocurrency itu uang. Kripto itu uang. Dan beberapa mahasiswa S2 baik di UIM, Universitas Islam Madinah, yang membuat tesis tentang kripto. Kemudian juga ada paper yang diterbitkan oleh salah satu mahasiswa di UIM juga. Kemudian ada satu ini buku ya, ini juga ini tesis juga. Ini juga tesis Al-Umalat Al-Iftiradiyah, dan ini kemudian diterbitkan oleh Bank Al-Jazeera, membahas tentang cryptocurrency juga. Dan penulisnya Yasin bin Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Abdissalam menilai bahasanya cryptocurrency juga termasuk di antara uang, sehingga statusnya sebagai uang. Nah, ini tesis yang diterbitkan oleh mana ini? Oleh King Saud University Riyadh. Risalah Manchester untuk jurusan fikih perbandingan madhab di Jamiah Imam Muhammad bin Saud Al-Islami di Riyadh, King Saud University. Ya. Kampusnya Ustadz Abduh. Jadi ini pendapat yang pertama. Dia menggunakan pendekatan takyif fikih itu kripto adalah uang. Pendapat yang kedua, kripto itu bukan uang. Kripto bukan uang, tapi objek dagangan. Dan ini adalah pendapat yang pernah disampaikan oleh Dr. Abdullah As-Sulmi. Beliau ulama Riyadh. Dan sering membahas masalah fikih. Yang ketiga, kripto itu instrumen investasi. Instrumen investasi goror. Sehingga statusnya bukan uang, bukan objek dagangan, tapi lebih kepada instrumen investasi yang statusnya goror. Dan ini pendapat Syekh Dr. Abdullah bin Mani. Syekh Dr. Abdullah bin Mani itu pembimbing tesis ini. Sehingga mahasiswanya dengan pembimbingnya beda pendapat. Di sini saya disebutkan di depan ya. Yang menjadi dosen penguji ya. Salah satunya adalah Ma'ali Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Mani. Karena beliau sendiri berpendapat cryptocurrency itu instrumen investasi yang statusnya goror. Nah, setelah kita melihat tentang posisi kripto dengan 3 takyif fikih yang berbeda. Ini namanya apa tadi? Takyif fikih. Jadi ini contoh takyif fikih, berbeda dalam sudut pandang setelah mereka memahami kasus. Lalu kan kita perlu melakukan tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya? Takhrij fikih. Kira-kira dari 3 takyif fikih yang tadi kita sudah paparkan, mana yang lebih bertahan? Baik. Betul nggak kripto itu bisa disebut uang? Anda cocokkan karakter uang. Uang, dia adalah alat tukar yang berlaku sah di masyarakat. Dan bisa digunakan untuk membayar sebuah kewajiban. Dan seperti yang kita tahu, nggak ada negara yang mengakui kripto. Memang ada 1-2 tapi itu ya tidak dianggap ya. Umumnya negara itu tidak mengakui kripto sebagai uang. Indonesia tidak mengakui, Cina melarang, negara-negara yang lain juga tidak mengakui. Sehingga ini kalau disebut uang kayaknya terlalu jauh. Udah? Nah itu contoh takhrij. Kita benturkan teori itu dengan kasus. Kalau ini disebut uang, sekarang lihat definisi uang.
Ini saya sebutkan salah satu definisi uang menurut OJK. Ini di buku saya Halal Haram Bisnis Online ya. Menurut OJK, definisi uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi. Alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Kalau kripto kan tidak resmi. Tidak ada federal negara yang memayunginya. Dan tidak ada fiat money yang membackup-nya. Jadi apa kalau dia disebut resmi? Nggak ada emas yang membackup-nya, nggak ada. Baik. Sehingga kalau kita lihat dari definisi ini, berarti untuk bisa disebut sebagai uang, jauh. Maka pendekatan yang pertama ini kita anggap gagal. Baik. Yang kedua, apakah kripto itu objek dagangan? Sehingga kalau dia objek dagangan, berarti boleh diperjualbelikan. Ini tadi adalah pendapat Syekh Dr. Abdullah As-Sulmi, hafizahullah ta'ala. Dan kalau kita lihat, untuk pendapat yang kedua, ya, kita bisa cocokkan ya dengan syarat objek dagangan. Salah satu di antara ketentuan objek dagangan adalah dia punya manfaat yang mubah. Apa manfaat mubah dari kripto? Oh, bisa dipakai untuk tukar-menukar transaksi. Berarti itu bukan objek dagangan. Objek dagangan itu ketika kita beli, kita bisa gunakan. Baik untuk sifatnya konsumtif, maupun yang sifatnya manfaat jasa. Ya. Contoh yang konsumtif ya, misalnya bahan makanan, atau bahan-bahan benda-benda yang lain. Ya. Misalnya apa Pak? Ake. Ake itu punya manfaat enggak? Punya. Apa? Ya untuk perhiasan. Kelihatannya bagus. Oh Masya Allah, ini kok gambarnya kayak elang misalnya. Atau gambar kayak ular. Akhirnya harganya agak mahal. Jadi ada manfaat fisiknya. Sehingga syarat objek dagangan itu ada manfaat fisik. Atau manfaat jasa. Contoh manfaat jasa apa? Pulsa. Ini kalau kamu masukkan ke HP kamu, nanti bisa dipakai untuk komunikasi gratis. Oh gitu. Berarti ini ada manfaatnya ya? Ada manfaat, dia bisa nyambung internet, atau bisa dipakai untuk telepon, dan seterusnya. Ada. Kripto punya sifat kayak gitu enggak? Enggak ada. Hanya bisa dipakai untuk ya alat transaksi bagi siapa yang mau menerima. Berarti kalau seperti ini bukan objek dagangan. Bisa diterima sebagai alat transaksi, itu uang. Karakter uang tuh kayak gitu. Padahal kripto tadi gagal sebagai uang karena tidak ada negara yang memayunginya. Dan ketika karakter itu hanya seperti itu karakternya, jadi lihat karakter ya. Karakternya hanya untuk alat tukar. Alat tukar tapi tidak resmi. Dan tidak ada negara yang memayunginya. Kalau seperti ini bukan barang dagangan. Objek dagangan itu nggak kayak gini. Karakter objek dagangan itu dia bisa dimanfaatkan tadi ya. Bisa manfaat konsumtif, manfaat dalam bentuk digunakan untuk keseharian, atau manfaat dalam bentuk jasa. Dan kripto tidak ada salah satu dari itu. Baik, gagal posisi ini. Nah, yang ketiga, ini barangkali yang lebih mendekati. Kripto adalah instrumen investasi. Dan betul, realitanya seperti itu. Jadi, melihat tujuan terbesar kenapa orang bermain di dunia kripto. Ngapain sih kamu beli kripto? Loh, bagus Mas, peluangnya Mas. Maksudnya gimana? Kamu bisa cepat untung, tapi juga cepat rugi. Tergantung fluktuasi harga kripto. Makanya pintar-pintar saja yang kira-kira masa depannya bagus yang mana. Wah, kalau kayak gini ya jadi nggak jelas. Iya, karena tergantung penggemarnya. Kalau penggemarnya makin banyak, maka harga kripto itu naik. Dan ini kan tergantung investor terbesar. Ya. Saat Elon Musk masuk ya, begitu dia beli kripto sekian, harga kripto langsung naik, gitu kan? Karena orang terkenal di dunia, dia ikut terlibat.
Coba kalau Bill Gates ikut terlibat. Sekarang manusia paling kaya siapa? Elon Musk. Ya. Elon Musk saya. Begitu dia cabut investasinya di kripto, langsung anjlok. Dan Masya Allah ya, harganya nggak karuan, fluktuatif, nggak karuan. Kadang naik, kadang turun, nggak karuan. Saya pernah nulis tentang kripto, yang waktu itu saya mengambil pendapat yang mengatakan kripto itu uang, sehingga boleh ditransaksikan dan boleh ngambil keuntungan di situ. Dan waktu itu harga kripto 1 Bitcoin, kita fokus di Bitcoin ya, 1 Bitcoin kurang lebih 7 juta, 1 Bitcoin. Andaikan waktu itulah saya langsung investasi beli 1 Bitcoin 7 juta, ya, insya Allah langsung kaya itu. Karena selisih sekian bulan, itu langsung harganya jadi 200. Nggak lama itu kayaknya. Selisih sekian bulan jadi 200 juta. Masya Allah ya. Sekarang jadi berapa? Hah? 800. Masya Allah. 800 juta. Ini barang apa kan gitu ya. Kok barang nggak karuan naik turunnya. Sempat turun kemarin ya. Jadi 200 turun jadi 100 berapa gitu ya. Terus naik lagi. Subhanallah. Sehingga dia jadi instrumen investasi di mana orang ngejar keuntungan di situ, tapi dengan cara gambling. Dengan cara gambling nggak jelas, faktor gorornya besar. Ada unsur mukhatar. Sehingga kenapa disebut goror? Karena ada unsur untung-untungan atau gambling. Makanya kalau boleh saya katakan, pemain kripto itu judi. Sangat jelas itu judi. Gorornya begitu kelihatan dan nilainya gede. Sehingga seperti orang taruhan, saya pasang sekian, dapat sekian Bitcoin. Ya, sekarang akan kita lihat fluktuasinya. Naik, biarin aja, biarin. Naik terus, saya lepas, jual, dapat untung. Turun, makin turun, hilang nilai. Subhanallah. Jadi kripto itu yang lebih tepat kayak apa sih? Dia adalah properti digital yang dianggap bernilai, properti digital dianggap bernilai oleh para peminatnya, komunitasnya. Sehingga kalau komunitasnya ini bubar, hancur sudah. Nggak ada harganya. Dan beberapa kasus kripto ada yang bubar. Salah satu informasi yang pernah saya dapat adalah BitConnect. Yang dulu harganya sekian dolar, kemudian hilang nilai sampai 0. Dan itu bisa dibuat orang bisa membuat kripto. Lalu kemudian ngajak teman-temannya, ayo kita sama-sama melakukan enkripsi dari data ini, nanti saya kasih hadiah sekian. Saya pernah dikasih oleh salah satu jamaah yang saya nggak kenal, tapi tiba-tiba nge-WA, ngubungi saya lewat WA, kemudian ngasih ke saya, Pak Ustadz saya kasih, dia membuat kripto yang baru, karena kripto kan orang produksi terus. Sekarang sudah ada, besok produksi lagi ada terus. Dia membuat kripto yang baru, itu namanya The Gridcoin, TGC. Saya dikasih The Gridcoin itu sebanyak 1 juta. Masya Allah, 1 juta TGC. Waktu saya dikasih, gede banget 1 juta. Lalu tak cek, karena dia ngasih wallet juga ya. Ngasih wallet, kemudian saya cek. Ini konversinya berapa kalau dikonversi ke dolar? Saya cek 0,00000 semua. Artinya belum ada nilai. Mungkin maksud dia begini ya. Dia akan bagi-bagikan TGC itu, kripto ini ke banyak orang, kemudian kan dipakai transaksi. Awalnya ketika itu murah, lalu banyak orang yang tertarik ikut gabung, jadi gede, lalu mahal. Ini apa-apaan benda kayak gini kok diperjualbelikan? Makanya yang tepat, ini bukan uang, bukan objek dagangan yang boleh diperdagangkan, tapi yang lebih tepat, ini adalah properti digital yang dijadikan sebagai instrumen investasi dan di situ penuh dengan goror. Sehingga kripto lebih dekat ke judi. Terus solusinya gimana bagi yang sudah terlanjur bermain di situ?
Allah Ta'ala ajarkan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan sesuai dengan nilai pokok. Kemarin belinya berapa? Saya punya 1 Bitcoin, BTC, 1 BTC, kemarin belinya 120 juta. Sekarang masih ada? Masih. Harga 1 BTC berapa sekarang? Sekian ratus juta. Baik, Anda hanya boleh mengambil 120. Jual ke orang lain, lepaskan, ambil 120 juta. Bisa kamu lepaskan ke orang yang dulu kamu beli dari mana? Baik, lepaskan ke situ, ambil 120. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian hanya berhak mendapatkan nilai pokoknya, sehingga dengan itu kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Baik. Kemudian, ini untuk yang pertama. Jadi, uang digital yang ghairu mughattah, uang digital yang dia tidak di backup oleh fiat money ketika ini diperdagangkan dan isinya hanya permainan komunitas, ini lebih dekat kepada judi karena unsur untung-untungan gamblingnya sangat dominan. Kemudian kita beralih ke uang digital yang kedua. Uang digital yang kedua adalah uang digital yang mughattah. Uang digital mughattah, sebagaimana namanya, berarti dia di backup oleh fiat money. Sehingga orang bisa memiliki ini jika dia top up. Ya. Punya saldo jika top up. Kalau dia nggak top up, nggak bisa memilikinya. Kecuali kalau dia dikasih oleh orang lain. Nah, di kripto kan tidak seperti itu. Tapi Pak, ada kripto yang top up. Itu beli. Tapi pada asalnya orang bisa melakukan dengan cara mining. Dia menambang kripto, lalu dapat per sekian detik dapat 0, sekian Bitcoin. Dengan cara mining, dikumpulin, dikit-dikit dikumpulin, sampai jadi 1 Bitcoin. Tapi Masya Allah proses mining ini menghabiskan VGA. VGA jadi mahal. Kemudian listrik, banyak komputer, dan seterusnya. Nah, kalau uang mughattah, orang tidak bisa memilikinya kecuali jika dia top up atau dia dikasih oleh orang lain. Ya? Artinya ada fiat money yang menjadi underlyingnya. Dan biasanya uang mughattah, bahkan hampir semua uang mughattah itu dijamin negara. Dijamin oleh negara. Baik. Sebenarnya uang mughattah ini lebih kepada cara untuk melakukan transaksi. Jadi ini sebenarnya lebih dekat kepada teknis bertransaksi agar tidak menggunakan uang tunai. Jadi cashless. Tujuannya kan sebenarnya ini, cashless. Untuk memudahkan orang dalam bertransaksi. Makanya sebenarnya ini lebih kepada masalah teknis dibandingkan uang yang baru. Baik. Kemudian ini kalau kita bagi uang digital yang mughattah itu ada 2. Ada yang penggunaan umum, luas, ada yang terbatas. Baik. Umum yang luas ini contohnya e-money. Kita bisa melihat seperti e-money yang diterbitkan oleh bank itu cukup luas penggunaannya. Tol bisa, parkir bisa, beli makanan bisa, apalagi bisa. Tinggal tap, sudah selesai, beres. Dan ada yang penggunaannya terbatas. Penggunaan terbatas itu tergantung penyedia, tergantung perusahaan penyedia.
Sehingga siapa yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia ini, maka uang digital itu berfungsi. Ini contohnya GoPay, ya. Kemudian OVO, terus apa lagi? Dana, apa lagi? Shopee, dan seterusnya. Pay yang ada di sekitar kita itu. Baik. Dan ini selalu bermunculan, baru lagi. Dan ketika baru, berarti dia membutuhkan waktu sekian untuk bisa melakukan kerjasama dengan banyak tim, banyak merchant, banyak stakeholder. Kalau jaringannya terlalu kecil, nggak banyak orang pakai. Tapi kalau jaringannya luas, banyak orang pakai. Ya, sebenarnya fenomena ini itu apa sih, Pak? Kalau jamaah perhatikan, fenomena munculnya uang digital ini kan sebenarnya mau melakukan ini ya. Ada fenomena crowdfunding. Ada fenomena crowdfunding, tapi tanpa harus jadi bank. Tanpa harus buat bank. Membuat bank, wah itu rumitnya bukan main. Dan modalnya tentu saja sangat besar. Tapi orang bisa melakukan crowdfunding tanpa harus membuat bank. Secara sistem lebih murah, lebih sederhana, ya. Dan ini legal di negara. Anda bisa bayangkan misalnya, kalau dalam waktu sehari, kira-kira pengguna, anggaplah misalnya pengguna GoPay. Pengguna GoPay itu berapa kira-kira? Yang ada di Surabaya. Pakai angka kasar saja, pengguna GoPay di Surabaya adalah 2 juta. Nggak enak dan nanti ngitungnya. Anggaplah misalnya 1 juta. 1 juta. Anggap. Pengguna GoPay yang aktif di Surabaya 1 juta. Ya tentu saja angka ini jelas lebih ya. Angkanya jelas lebih. Baik. Setiap orang, satu orang top up, anggaplah sehari, dia menggunakan GoPay top up sehari 100.000 per hari. Ya, kalikan 1 juta. Berapa? 100 M per hari. Subhanallah. 100 M sehari. Sudah? Besok dia top up lagi 100 M lagi sehari. Gede banget di duit ini. Ini masjid kalau buka donasi pembangunan butuh dana 2 M. Ini butuh berapa lama? Masjid, ya? Masjid 2 tahun. 2 M. Ada satu masjid yang dekat rumah saya ya. Waktu anggaran pertama itu dibuka, dan itu waktu itu saya masih SMP. Anggaran pertama dibuka, itu kebutuhannya 1 M. Kita butuh dana sekitar 1 M untuk menyelesaikan proyek ini. Masjidnya gede banget. Dan selesai dibangun setelah saya punya 2 anak. Baru selesai dibangun. Butuh waktu kurang lebih 30 berapa tahun. 30 sekian tahun. Baru selesai dibangun. Itu anggarannya bukan 1 M lagi, Pak. Revisi sudah. Itu Masya Allah ya. Andaikan dulu terkumpul 1 M dulu ya. Dalam waktu misalnya seperti ini ya. Seperti GoPay ini 1 hari dapat 100 M. Wah, itu sudah sisa-sisa dari dulu sudah terbangun. Baru selesai kurang lebih 30 tahun perjalanannya. Baik, kembali ke sini. Jadi dia bisa menarik dana masyarakat dalam waktu yang sangat cepat, dengan cara yang sangat mudah, dan tanpa harus jadi bank. Nah, itu dibagi, kue itu dibagi ke sini, dibagi ke sini ya. Makanya mereka rebutan pasar. Cara pertama yang mereka lakukan adalah bakar-bakar duit. Ya, diskon ya. Menggunakan ini diskon. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak menggunakan diskon-diskon itu? Takyif fikih yang benar dalam masalah ini adalah takyif fikih bahwa untuk
uang digital mughattah itu akad yang dilakukan adalah utang. Akadnya utang. Sehingga saat top up itu sama dengan memberi utang. Nah, orang yang memberi utang maka dia terlarang untuk dapat manfaat, ya enggak? Karena manfaat dari transaksi utang adalah riba. Sebagaimana keterangan dari Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Untuk memberikan motivasi bagi para pengguna, perusahaan itu ngasih beberapa manfaat. Silahkan, nanti kamu dapat free ongkir, dapat potongan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah manfaat karena Anda memberi utang. Maka ini tidak boleh diterima. Tapi Pak, itu kan melekat Pak, saya nggak pernah minta meskipun. Jadinya kalau seperti itu, jangan pakai itu kan gitu ya. Karena nanti jadinya Anda mendapatkan manfaat disebabkan memberi utang. Kalau harganya sama antara tunai dengan pakai PayPay tadi, harganya sama, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau harganya beda, nah itu ada sedikit masalah. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Aminur Bait atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya untuk kehidupan kita yang mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini ya. Kemudian Ustadz mohon izin untuk membuka sesi tanya jawab nggih. Barangkali dari hadirin yang ada di Zoom ini boleh melakukan raise hand, kemudian boleh langsung mengajukan pertanyaan. Monggo, kami persilakan. Baik, alhamdulillah tidak ada. Kalau misalnya belum ada, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari chat. Ustadz, saya izin bacakan, Ustadz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz, dahulu uang diciptakan berdasarkan cadangan emas yang ada. Misal saya ada emas, saya taruh di bank, lalu ditukarkan ke uang. Namun saat ini uang diedarkan tidak berdasarkan cadangan emas yang dimiliki. Apakah menurut Ustadz uang saat ini halal? Baik. Pertama, bukan syarat uang harus berupa emas. Atau itu ya. Demikian pula bukan syarat uang harus berupa perak. Karena itu, bukan pula syarat uang harus punya cadangan emas dan perak. Jadi kalau uang itu tidak harus dalam bentuk koin emas, tidak harus dalam bentuk koin perak, berarti turunannya uang itu juga tidak harus memiliki cadangan emas dan perak. Baik, kesimpulan ini dari mana? Ada beberapa realita sejarah di masa silam di mana kemungkinan terbitnya uang dari selain emas dan perak itu bisa terjadi. Maksud saya gini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau ketika beliau jadi khalifah, kerajaan Romawi dan Persia itu pernah memboikot peredaran dinar dan dirham ke negara kaum muslimin. Sebab mereka kalah berkali-kali, setiap kali perang pasti kalah. Korbannya yang berjatuhan jauh lebih banyak, padahal pasukannya jauh lebih gede. Ya. Karena kekuatan keberanian kaum muslimin, iman yang mereka punya, Masya Allah. Dan hampir semua perang melawan Romawi maupun Persia, kaum muslimin nggak pernah kalah. Padahal jumlah pasukannya lebih sedikit. Akhirnya mereka memboikot. Dinar yang dicetak oleh Romawi nggak boleh beredar ke negeri kaum muslimin. Sehingga ketersediaan alat tukar berupa emas itu terbatas. Karena dinar dan dirham itu berasal dari Romawi untuk dinar dan dirham berasal dari Persia. Makanya Romawi disebut negara merah, emas, sedangkan Persia disebut negara putih, perak. Kemudian setelah pemboikotan itu, Umar mau menetapkan
membuat uang dari kulit onta. Umar mau membuat ketetapan, akan kita buat uang dari kulit onta. Akhirnya ada salah satu yang mengusulkan, idzan faniya al-ibil. Kalau kamu sampai membuat uang dari kulit onta, nanti onta itu banyak yang punah. Loh kok bisa punah? Karena banyak orang yang nyembelihi onta, ya. Banyak orang nyembelihi onta untuk diambil kulitnya, nggak dimakan dagingnya. Sebab kulitnya bisa dipakai jadi uang. Akhirnya beliau gagalkan rencana itu. Baik. Makanya ini tadi saya sampaikan, ada kemungkinan itu terwujud. Tapi nggak jadi ada sebab pertimbangan yang lain. Ini bukti bahasanya yang namanya uang itu tidak harus dalam bentuk emas maupun perak. Kulit onta di sini tidak ada backupnya. Kulit onta ini kalaupun jadi uang itu nggak ada backupnya. Dalam arti tidak di backup oleh emas maupun perak. Tapi diresmikan oleh negara bahasanya ini bisa dijadikan sebagai mata uang. Dan akhirnya rencana itu digagalkan karena pertimbangan tadi. Kemudian juga pernyataan yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anna nasa abahul juluda fayakunu lahum sikkah wa ain." Kalau orang itu menggunakan kulit dan mereka jadikan sebagai media dan alat tukar, saya akan larang mereka untuk melakukan transaksi antara kulit dengan uang emas secara tidak tunai. Artinya menurut Imam Malik, jika memang kulit itu jadi resmi jadi uang, berarti ketika dipertukarkan dengan emas wajib tunai agar bisa memenuhi standar hukum ribawi sehingga tidak terjebak dalam riba nasi'ah. Karena ada syarat ya, uang dengan emas itu harus tunai. Uang dengan emas harus tunai. Sehingga kalau kulit statusnya uang, maka berarti ketika ditukar dengan emas wajib tunai. Sehingga itu bukti bahasanya uang tidak harus dalam bentuk emas, perak, dan juga tidak harus di backup oleh emas dan perak. Ini teori uang secara secara syar'i. Karena seperti yang kita tahu, uang dengan bahan emas dan perak itu tidak datang dari kaum muslimin, tapi datang dari Romawi dan Persia. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami beri kesempatan untuk Dr. Luki Andrianto. Monggo Dr. Luki mengajukan pertanyaannya ke Ustadz Aminur Bait. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Aminur Bait. Ini saya ada pertanyaan tentang investasi. Mohon izin mungkin tidak sesuai dengan e-commerce-nya atau e-money-nya tadi. Jadi kalau barangkali mendengarkan beberapa kajian dari Ustadz Ami itu kan tentang investasi, ternyata pada kenyataannya banyak sekali investasi itu yang nyerempet-nyerempet riba, goror gitu ya, tentu mungkin melanggar syariat. Nah, bagaimana dengan pendapat kalau gitu, ya sudah kita dari apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, ya kita tidak perlu investasi, tetapi anggap saja uang kita gunakan untuk konsumsi, terus kemudian ya sodako gitu ya, tapi tidak perlu untuk masa depan kita mungkin bisa pasrah pada rezeki yang nanti akan diberikan pada Allah dari Allah. Jadi kita tidak memikirkan lagi investasi untuk mengembangkan rezeki yang kita punya, tetapi ya sudah pasrah dengan yang kita dapatkan, kita sedekahkan, dan mungkin sisanya kita tabung dan kita konsumsi gitu saja, tanpa ada pengembangan investasi untuk mendapatkan nilai yang lebih. Dan mohon izin kedua, Ustadz, mungkin ini agak menyimpang juga. Kapan hari saya ini tentang sholat, Ustadz, mohon maaf. Kapan hari saya mendengarkan kajian dari Ustadz Ami tentang sholat berjamaah, di mana pada kondisi jamaah makmum yang masbuk atau yang terlambat, kemudian tidak kebagian soft yang bersama itu ya, akhirnya harus mengambil soft sendiri, itu hukumnya batal. Nah ini saya mohon izin, saya agak bingung. Jadi apakah kemudian sholatnya itu menjadi kalau katakanlah kalau zaman sekarang mungkin dikatakan para ustadz waktu itu softnya renggang bisa menyusup di antara soft itu. Tapi kalau pada kondisi normal di mana softnya itu memang sudah penuh,
kita sudah masbuk dan tinggal satu kita di belakang itu ya, apakah sudah, apalagi itu sudah rokaatnya mungkin terakhir ya, kemungkinan tidak ada yang jamaah lain yang datang. Apakah sudah kita tidak usah ikut jamaah, kita sholat sendiri karena toh tidak sholatnya batal gitu ya. Nah itu mohon klarifikasi Ustadz, apa maksudnya bagaimana? Karena saya kurang paham dengan masalah itu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab untuk yang kedua dulu ya, tentang orang yang sholat di belakang shaf sendirian, statusnya batal. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Falamman sarafa, begitu selesai sholat, Nabi SAW kan balik arah ya, ke arah makmum. Beliau terbiasa balik arah ke arah makmum. Lalu beliau mengatakan, istaqbil salataka fa innahu la salata limunfaridin khalfas saffi. Ulangi salatmu karena tidak ada salat, artinya salatnya batal bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Dan hadis ini statusnya hadis yang hasan. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Di hadis Ali bin Syaiban ini jadikan dalil oleh para ulama terlarangnya sholat di belakang shaf sendirian. Dan ini merupakan pendapat dalam mazhab Hambali. Siapa yang sholat di belakang shaf sendirian, statusnya batal. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan hukumnya sah, sholat di belakang shaf sendirian. Dan pendapat yang kedua ini berdalil dengan kasus Abu Bakrah, di mana sahabat Abu Bakrah ini pernah masbuk, lalu beliau takbiratul ihram, kemudian ruku. Dan Nabi SAW waktu itu masih ruku. Lalu Abu Bakrah berjalan dalam posisi ruku, masuk ke shaf, sehingga bisa bergabung dengan shaf. Sampai kemudian beliau menyelesaikan sholat. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulanginya. Padahal Rasulullah SAW tahu peristiwa itu. Dan Abu Bakrah juga melaporkannya. Sehingga ini dalil bahwasanya sholat di belakang shaf tidak batal. Tapi ini dijawab oleh pendapat yang pertama. Kasus Abu Bakrah itu beda. Abu Bakrah itu tetap gabung di shaf. Sehingga beliau tidak dapat shaf itu di takbiratul ihramnya saja. Takbiratul ihram di belakang, Allahu Akbar, terus ruku, lalu jalan sambil ruku hingga mencapai shaf. Berarti kan beliau ikut bersama shaf. Nah, kesimpulannya wallahu alam dari apa yang kami pahami berdasarkan penjelasan ulama, orang yang sholat di belakang shaf sendirian padahal masih memungkinkan untuk bergabung dengan shaf di depannya, maka statusnya batal. Yang kedua, orang yang sholat di belakang shaf sendirian sementara tidak memungkinkan baginya untuk gabung dengan shaf yang ada di depannya karena sudah rapat, nggak ada celah. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak apa-apa sendirian di belakang, mimba bid darurah, karena statusnya darurat. Ada yang mengatakan dia harus ke depan jajari imam, sehingga nanti jadinya berdua bersama imam. Dan pendapat yang lebih saya pilih adalah pendapat yang pertama. Karena kalau ke depan jajari imam, nanti orang berikutnya yang masbuk nggak ada temennya ini ya. Nanti jajari imam lagi, jadi bertiga. Orang berikutnya jajari lagi, jadinya membentuk shaf di depan. Dan dibenturkan dengan kasus ini, pendapat tadi kurang tepat. Karena itu yang lebih tepat adalah bagi yang menjumpai shaf itu rapat, maka dia sholat di belakang sendirian. Baik. Kemudian karena dia sudah melakukan itu sesuai dengan kemampuannya, dia terpaksa di posisi ini, insya Allah statusnya sah. Itu yang saya pahami dari apa yang Bapak sampaikan terkait sholat di belakang shaf sendirian. Selanjutnya, terkait permasalahan investasi yang tadi Bapak sampaikan. Begini ya, seperti yang kita ketahui di suasana masyarakat kita ya, kehadiran istilah ekonomi syariah itu kan muncul belakangan, Pak.
Di negara kita kan rata-rata orang itu riba biasa, kemudian goror hal yang lumrah, transaksi haram dianggap biasa. Bahkan sampai di masa silam SDSP yang itu jelas judi jadi program nasional. Orang tidak memandang ada masalah di sana. Sehingga yang menguasai sistem perekonomian masyarakat kita dulu dominan orang kapitalis, ya, sistem ekonomi kapitalis yang bernuansa riba, goror dan seterusnya. Saya masih ingat ya, waktu saya SMP, kalau enggak SMP, nabung di bank itu niat awalnya itu cuma satu, pengen dapat bunga. Sehingga duit cuma berapa dulu ya? Itu saya jadi bendahara sebuah organisasi gitu ya. Tak masukkan di bank itu cek saldo, duit cuma 300.000 ya. Cek saldo enggak apa-apa. Dapat saldo 1.000, dapat bunga 1.000, Masya Allah, senangnya luar biasa. Ya. Duitnya mana gitu ya? Dapat bunga 1.000. Enggak ada perasaan berdosa, dan guru juga enggak pernah mengajarkan kalau itu riba. Lalu kemudian hadirlah para asatidah dari Timur Tengah, asatidah yang belajar fikih muamalah. Ya. Lalu mereka mengajarkan tentang bahaya riba, bahaya goror, ngasih penjelasan riba itu kayak gimana sih, goror itu seperti apa. Orang jadi mulai melek. Dan melek itu muncul belakangan. Sekitar 2000 berapa? 2000 belasan ya. Padahal dulu orang dimotivasi. Mungkin Bapak pernah dengar ya, istilah apa itu? EU ya, Entrepreneur University. Komunitas ini kan hancur dan ketuanya masuk penjara. Para pengusaha yang tergabung di situ dimotivasi. Undang bank sebanyak-banyaknya di perusahaan kamu untuk membuktikan kamu ini adalah pengusaha yang sukses. Karena kalau kamu jujur, orang yang baik, bank ketika menilai, melakukan verifikasi, lolos, berarti kamu terbukti orang yang baik. Jempolan. Diundanglah. Akhirnya orang itu terlilit utang sekian miliar. Itu biasa. Dulu karena faktor EU itu. Entrepreneur University. Lalu kan mentornya itu masuk penjara, yang punya Primagama itu. Dan kemudian komunitas ini bubar, datanglah komunitas anti riba. Ya. Datang komunitas anti riba, nah rata-rata orang yang tergabung dalam komunitas anti riba itu adalah mantan-mantan EU tadi, yang mereka sudah kapok dengan utang riba. Pak, kita itu baru mentas yang kayak gini, Pak. Baru kemarin sore. Di mana orang baru kenal riba itu haram. Dulu orang nggak kebayang kalau asuransi itu bermasalah, orang nggak kebayang. Bahkan dianggap itu bagian dari ikhtiar. Sekarang orang dari mulai sadar, oh asuransi itu ternyata dilarang. Kita baru mentas dari situ. Makanya kalau kemudian ada penjelasan, kok kayaknya semua model investasi dilarang ya? Karena saking banyaknya praktek yang kita lakukan di masa silam yang melanggar syariat. Sehingga dari sekian praktek investasi yang kita ikuti, rata-rata bermasalah. Rata-rata bermasalah. Nah, sebagai seorang mukmin, al-mu'min kayis. Mukmin itu cerdas. Ketika dilarang, nggak mutung dia. Nggak mutung. Saya ini kenapa dilarang? Karena sebelumnya kamu banyak bersinggungan dengan yang kayak gitu. Dan kemudian setelah ketemu hukumnya, ngerti, wah, kok ini ternyata haram ya. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia akan mengalihkan. Ini yang dilarang, saya akan alihkan ke investasi-investasi yang diperbolehkan. Walhamdulillah, upaya seperti itu saat ini mulai digalakkan. Jadi nggak model orang mutung. Berarti kalau kayak gitu, udahlah nggak usah investasi saja, kita dapat apa, nggak usah dikembangin harta itu untuk konsumtif, ya. Sisanya sedekah, selesai. Kita tidak melarang untuk berinvestasi, tapi kita melarang investasi yang bermasalah. Saya punya buku judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Buku itu sudah 2 kali terbit, ya sekitar ya antara 6.000 sampai 7.000 eksemplar lah kurang lebih, 2 kali terbit. Dan saya kasih motivasi, mari bekerja sama, berinvestasi, melakukan musyarakah, agar harta kaum muslimin itu bisa berkembang dengan baik.
tapi dengan cara yang tentu saja legal secara syar'i. Karena di buku itu saya bahas 2 akad utama, mudharabah dan musyarakah. Gimana sih batasan mudharabah yang benar, batasan musyarakah yang benar. Baik. Sehingga tidak ada maksud Bapak kalau ingin menghalangi orang untuk mengembangkan dananya. Cuman mengingat kita ini baru mentas dari praktek ekonomi kapitalis yang dipenuhi dengan riba, gharar, dan seterusnya, jadinya kadang kita sering mendengar kok ini jadi nggak boleh. Karena kotoran di sekitar kita masih banyak. Maka perlu pembersihan, dan setelah bersih, mari kita sama-sama cari solusi. Karena syariat telah memberikan aturan, dan insya Allah dalam masalah muamalah itu dipermudah, selama orang tidak sengaja mencari yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Dr. Luki dan Ustadz Amin Nurbait. Ustadz, ini sebenarnya banyak pertanyaan Ustadz di kolom chat, cuma mengingat waktu yang sudah semakin malam ini Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustadz dari Bu Eli, monggo Bu Eli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Admi, saya mau izin bertanya. Tadi saya mungkin agak terlambat ya mengenai pengertian mugotah ya tadi ya. Itu adalah yang di backup oleh fiat money, punya saldo top up yang dijamin oleh negara. Itu kan maksudnya pengertian ini untuk berlaku untuk e-money yang kita lakukan, yang kita suka pakai sehari-hari, karena di dalam realitasnya untuk bertransaksi itu kita harus menggunakan itu e-money sebagai alat pembayaran. Seperti di tempat parkir, sekarang kan sudah banyak yang tidak menerima uang tunai ya, seperti itu. Kemudian itu juga top up-nya juga melalui bank, seperti misalnya e-money Mandiri itu harus di top up melalui Bank Mandiri. Nah, bagaimana kita cara tuh menghindari yang seperti itu tuh, yang kita kan tahu itu bank itu sebenarnya riba, cuman kita dalam prakteknya tuh sulit sekali Ustadz untuk menghindari itu ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman yang sekarang itu, sekarang e-money atau mungkin GoPay, ShopeePay, kita semuanya hampir punya saya dan keluarga itu untuk memudahkan kita bertransaksi. Itu aja, itu sih pertanyaan saya yang pertama. Nah, yang kedua itu saya juga ingin bertanya mengenai bermain saham tapi syariah gitu, Ustadz. Itu apakah sebagai orang Muslim itu diperbolehkan? Dan lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa ini diperbolehkan dalam agama? Gitu aja. Kemudian satu lagi Ustadz mengenai kartu kredit. Jadi gini. Kalau kita itu kartu kredit, saya memiliki kartu kredit yang pemakaiannya itu hanya untuk emergency. Nah, kemudian bulan lalu saya menggunakan itu karena ada program sekian untuk dibayar sekian. Jadi program itu 3 bulan. Nah, apakah saya setelah tahu itu berdosa, saya harus melunasinya dengan terkena penalti atau bagaimana? Jadi banyak sekali di kartu kredit itu atau di e-money itu yang ada diskon, ada buy one get one free dan lain sebagainya seperti itu. Saya soalnya tertarik sekali dengan yang seperti itu. Itu aja pertanyaan saya, Ustadz. Jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, mohon untuk dipahami ya, bahwasanya pembahasan yang tadi kami sampaikan itu tidak melarang penggunaan e-money. Tapi tadi kami menjelaskan macam-macam e-money. Dan e-money itu ada 2, ada yang dia berlaku umum, dan biasanya penggunaannya nggak pakai diskon. Seperti yang kita gunakan untuk bayar tol gitu ya. Bayar tol pakai GoPay kan nggak bisa ya. Pakai OVO juga nggak bisa. Bisanya hanya menggunakan kartu yang diterbitkan oleh penerbit, kemudian kita top up di situ, dan itu bisa kita gunakan pula untuk bayar parkir dan seterusnya. Untuk ini saya juga menggunakannya, dan hukumnya boleh. Dan saya tadi tidak mengatakan bermasalah, apalagi mengatakan dilarang, karena tidak ada diskon. Walhamdulillah. Nah, yang kedua adalah e-money yang sifatnya terbatas. Ada GoPay, OVO, dan seterusnya. Dia diterbitkan oleh perusahaan tertentu, kemudian baru bisa digunakan ketika perusahaan ini punya jaringan dengan
merchant atau stakeholder tertentu, barulah bisa dipakai di situ. Sehingga kalau ada warung kelontong yang dia nggak bekerja sama dengan GoPay, mau bayar pakai GoPay nggak bisa. Ya. Kenapa? Belum ada kerjasama. Sehingga nggak bisa dilakukan transaksi. Sangat terbatas akhirnya. Bahkan kadang sesama online saja nggak bisa. Gojek itu kan nggak bisa dibayar pakai OVO. Grab nggak bisa dibayar pakai GoPay. Sehingga sangat terbatas. Terus gimana? Pada saat kita top up, statusnya adalah memberi utang. Nah, karena statusnya memberi utang, maka jika di situ ada diskon itu tidak boleh kita terima. Tapi Pak, saya tertarik banget deh. Tertarik apa? Buy one get one. Dari dulu juga kayak gitu, beli satu dapat satu ya. Iya. Buy one get one. Saya tertarik diskon, nanti dapat ini, dapat ini. Baik. Jadi memang betul ya, bahwasanya perusahaan ini tahap awalnya dia akan gelontorkan dana segede-gedenya untuk bisa crowdfunding. Setelah dia berhasil crowdfunding, dia kan bisa menjadi lembaga yang bisa nyedot dana masyarakat tanpa harus jadi bank. Cuman mohon diperhatikan, bagi seorang mukmin ini nggak bakalan nambah rezeki. Rezeki Anda tidak bertambah gara-gara buy one get one, gara-gara diskon 30%, gara-gara nggak nambah sepeser pun. Kenapa Pak? Karena rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah, tidak bergeser. Meskipun kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Bisa jadi, wah saya tertarik nih, beli ini dapat diskon 30%. Tapi ada kejadian yang mengurangi harta Anda senilai 30% tadi. Sehingga di sini dapat untung, hilang di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang akan Allah berikan kepada hambanya. Karena itu berangkat dari keyakinan bahwasanya rizki tidak akan bertambah. Ngapain kita harus capek-capek ngejar yang dilarang oleh agama? Termasuk diantaranya adalah motivasi menggunakan kartu kredit. Saya kasih solusi bagi ibu, tolong ya setelah nanti sampai di rumah, ambil kartu kreditnya, ya. Kemudian ibu ambil kunci. Dan jangan lagi pakai kartu kredit, jangan ambil lagi kartu kredit. Mohon ini dilakukan agar kita tidak terjebak dalam transaksi riba. Tapi saya mau jamin nggak bakalan telat sehingga tidak kena penalti, meskipun karena dalam akadnya sudah salah. Saat kita ngambil kartu kredit itu kan ada akad bahwa jika nanti telat bayar terkena penalti, dan itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah berdasarkan keterangan Zaid bin Aslam, bentuknya adalah si A utang si B dalam jangka waktu tertentu. Fa'idha halal ajal, ketika jangka waktunya sudah habis, ketika jatuh tempo sudah datang, maka B mengatakan kepada si A, ataqdi am turbi, kau lunasi utangmu sekarang, atau kalau tidak ada riba. Fa'in qadha wa illa zada fil ajal wa zada fi thaman wa zada fil naqad. Kalau dia nggak bisa lunas ketika itu, maka waktunya ditambah dan ada penambahan nilai utang. Tapi kalau dia bisa lunas ketika itu, utang 1 bulan, lunas 1 bulan, tidak ada bunga. Keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam ini persis seperti praktek kartu kredit di zaman kita. Ambil kredit, jatuh temponya akhir bulan. Kalau Anda bisa bayar sampai akhir bulan, tepat waktu, nggak ada bunga, nggak ada penalti. Tapi kalau telat, kena penalti. Sama dengan riba jahiliyah. Melakukan akadnya saja sudah salah. Karena kita melakukan kesepakatan batil, berisi riba. Meskipun Anda bisa jamin, nanti nggak bakalan telat. Ya. Tapi dalam kondisi emergensi, saya butuh sekali. Nah, nanti melihat tingkat emergensinya. Kalau sampai pada tahapan darurat, misalnya, ke luar negeri, nggak bisa pakai kartu debit, bisanya jaringan kartu kredit. Ya. Dan Anda tidak mungkin bisa mendapatkan tiket pesawat atau booking hotel, kecuali pakai ini. Kalau itu ada alasan si darurat.
Tapi kalau sifatnya hanya ya karena ada banyak diskon, ada banyak gratisan dan seterusnya, ini kan berarti pertimbangan hawa nafsu ya. Kalau yang kayak gini ya mohon untuk dihindari, karena sekali lagi yang kayak gini tidak menambah rezeki. Wallahu alam. Cukup saya kira, Pak. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Aminur Bait. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari muslim dan muslimat sekalian. Ya, sehubungan dengan waktu yang terbatas, maka sesi pertanyaan kami tutup dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Mudah-mudahan pertanyaan saudari dan saudara sekalian dapat ditanyakan dan mendapatkan jawaban pada kesempatan kajian yang lain. Wallahul musta'an. Sebelum kajian ini kami tutup, kami mohon kepada Ustadz Aminur Bait untuk memimpin doa ya untuk kita semua. Monggo Ustadz Ami, kami Masya Allah. Ya. Gimana nih? Istighosah dulu. Nah. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita bimbingan untuk selalu beramal yang benar, baik ketika melakukan ibadah maupun dalam bermuamalah, dan semoga Allah memberkahi setiap usaha kita dalam mencari yang halal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Aminur Bait dan teman-teman dari ANB Channel atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan kajian bersama ya, kajian Islam bersama pada hari ini. Ya, baik, saya Hakami sebagai moderator kajian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya. Kami izin live dari meeting, Pak. Iya, Ustaz.